Oke, jadi pertama aku mau bilang ya, selamat datang dan congratulations buat kalian semua udah keterima beasiswa, either ini beasiswa Indonesia Maju yang keempat atau em, beasiswa Garuda. Jadi perkenalkan aku Jefferson, aku sekarang fourth year di U of T St. George di downtown. Dan aku ngambil ya life science. Ini major yang aku ambil. Jadi aku ngambil di cell and molecular biology major. Aku juga ngambil fundamentals of genetics and its application major. Terus physiology minor. Nah, untuk majorku yang pertama cell and molecular biology, yaitu ada fokus. Jadi aku ngambil fokus di stem cell and developmental bio. Oke, sedikit perkenalan tentang aku. Sekarang coba aku bakal jelasin tentang ya pertama kalian harus kenali dulu departemen yang ada di life science ya. Kalau ketika kalian mau milih program dan course. Kalian bisa ngecek semua website yang aku pakai, aku ada taruh di bawah sini ya. Kalian tinggal akses saja link ini, kalian bisa ngelihat langsung listnya. Oke, jadi di sini ini semua program yang masuk ke jangkauan life science. Perlu kalian ketahui bahwa ketika kalian masuk U of T, di first year, kalian tidak masuk ke program apa-apa. Oke, kalian masuk ke life science doang. Di life science ini sangat luas, ya. Dan bahkan sebenarnya seandainya kalian nggak tiba-tiba ketika di first year mikir-mikir kok sebenarnya life science itu nggak cocok buat aku. Terus aku mau pindah ke major lain. Apakah bisa? Sangat bisa. Ya. Misal kayak kalian maksudnya life science terus tiba-tiba waktu first year nyoba ngambil course let's say computer science ya. Dan kalian mikir kayak oh aku lebih cocok sebenarnya masuk computer science. Kalian bisa banget di second year ganti program ke computer science. Oke, jadi ini kayak enaknya kuliah di ya Amerika, at least di luar negeri, setahu Amerika dan Kanada yang visanya kayak gini. Kalian bebas. Jadi first year tuh lebih ke untuk kalian explore opsi yang tersedia di universitas itu ada apa aja. Oke, jadi kalian um, nge-explore departemen-departemen ini dan juga bisa juga departemen luar gitu. Aku saranin coba kalian nanti baca satu-satu ya program-program ini ada apa aja. Terus sumber lain kan juga bisa ngecek dari Art Science Calendar. Ini juga ada program-programnya. Ya, for example di sini aku ngambil di Cell and System Biology. Di Cell and System Biology itu ada major molecular biology. Terus aku juga ngambil human biology. Salah satu cabang dari human biology adalah ya tadi majorku yaitu fundamentals of genetics gitu. Ini kurang lebih resource-nya sama aja ya, kiri kanan ini sama aja. Cuma aku kira yang kanan ini, yang sebelumnya ini tuh lebih detail, yang ini tuh lebih kayak dia programnya lebih sempit. Oh, terus um, requirement-nya di sini kan ada dibilang ya requirement untuk course-nya. Jadi requirement di sini tuh maksudnya adalah course yang harus kalian ambil ketika kalian first year. Kalau kalian bisa lihat di sini, ini ada kodenya biologi, kalkulus, CH kimia dan PH fisika. Jadi let's say contoh ya animal physiology, maka kalian harus ngambil apa? Harus ngambil kalkulus, biologi sama chemistry. Recommendation fisika. Jadi seandainya kalian nggak mau ambil fisika, ya nggak masalah gitu, karena recommendation doang. Ada juga misalnya conservation biology, cuma kalkulus sama biologi doang ya, gitu. Ada beberapa ya ini fisika dibutuhkan. Nah, untuk kalian lulus dari U of T, kalian butuh menyelesaikan either pertama satu spesialis, dua major, atau satu major, dua minor. Oke, jadi kayak program itu dibagi berdasarkan jumlah course yang perlu kalian ambil. Jumlah course yang paling banyak ya spesialis, di bawahnya major, terus di bawahnya lagi minor. Gitu. Dan aku bilang di sini satu departemen tuh bisa ngasih program yang macam-macam. Sebagai contoh aku ambil sembarang ya. Contohnya human biology. Jadi di sini ada departemen human biology. Kalian bisa cek di website ini. Ketika kalian klik human biology, kalian bakal dapat di sini. Ini contoh apa? Ini adalah semua program yang disediain dari departemen human biology. Sebagai contoh ya, ini ada applied genetics and biotechnology specialist, ada global health specialist, health and disease specialist dan lain-lain. Nah, contohnya majorku mana? Kenapa nggak ada ya majorku di sini? Aku baru nyadar majorku nggak ditulis di sini.
Ya harus, mungkin aku nggak nge-crop sampai bawah. Tapi ya majorku yang tadi harusnya juga ada di sini somewhere. Terus contoh lagi, ini ada Cell and System Biology. Jadi ini Department Cell and System Biology. Ya dia banyak banget programnya. Sebagai contoh ya aku ngambil yang ini ya. Aku ngambil Cell and Molecular Biology major. Terus habis itu aku ngambil fokus di Stem Cell and Developmental Biology. Seperti itu. Ya jadi aku saranin kalian habis ini silakan buka link yang udah aku taruh di sini dan coba riset tentang program apa yang kira-kira kalian tertarik. Karena program di UofT itu sangat amat luas dan aku kira interest kalian dimanapun di life science harusnya ada ditawarin di UofT. Terus ketika kalian memilih program, jadi misalnya contoh kalian, oh aku pengen ngambil cell and molecular biology spesialis ya, contohnya mau ngambil ini. Kalian harus ngecek di apa deskripsinya. Kita punya dua jenis program. Ada yang namanya program open dan ada namanya program limited. Jadi let's say kita ngambil yang ini ya, spesialis cell and molecular biology. Ketika kalian ngelihat di bawah sini, kalian bisa baca semua introduksi mengenai ini apa programnya. Kemudian perhatikan di enrollment requirement. Di sini tulis bahwa ini adalah this is a limited enrollment program dan syaratnya ada di sini. Jadi students must have completed 4.0 credits and meet the requirements listed below to enroll. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa memenuhi syarat yang ada di sini, maka sayang sekali kalian tidak bisa masuk ke dalam program ini. Terus gimana kalau program open? Program open ini artinya ketika kalian klik enroll, kalian langsung masuk. Oke, dia nggak ada seleksi sama sekali. Kalau yang limited, kalian begitu klik enroll, kalian akan diseleksi dulu. Nah, seleksinya kapan? Enrollment program ini kapan dilaksanakan? Nanti dilaksanakan ketika kalian dari first year naik ke second year ya. Jadi, first year kan kalian mulai September sampai April. Kira-kira di awal April, kalau nggak salah awal April, kalian bakal mulai terbuka opsi untuk open program. Sorry, maksudku untuk enroll program. Oke, pastiin kalian ketika mau masuk program yang limited, pastiin kalian juga enroll ke program yang open. Ya jaga-jaga nggak masuk ke dalam yang limited. Kayak gitu. Terus untuk pemilihan course, aku perlu kasih tahu kalian dulu gimana cara mengerti course itu apa, ya. Jadi course di UofT itu ada di website Artsci Calendar di sini. Aku ada ambil salah satu course wajib untuk semua first year life science. Kalau kalian ngambil life science dan kalian first year, 100% kayaknya aku bilang bakal ngambil course ini, Bio 120 H1 gitu. Nah, yang perlu kalian perhatiin, yang pertama, kode 3 huruf di depan ini adalah kode departemen. Jadi contohnya adalah departemen biologi. Kayak gitu. Terus angka pertama ini adalah kode tahun. Jadi kalau 1 first year, 2 second year, 3 third year, 4 fourth year. Jadi kalau misalnya aku ganti jadi Bio 320, maka ini adalah course third year. Kayak gitu. Cuma ini kode tahun ini lebih arbitrary doang ya. Jadi kalau misalnya kalian masih first year tapi kalian ngambil course third year, bisa banget gitu. Tapi ya biasanya course third year dan course second year, third year itu butuh requirement gitu, kayak perlu prerequisite yang harus kalian selesaikan di first year baru bisa ngambil. Jadi most of the time ketika kalian first year ya kemungkinan kalian akan ngambil course yang first year doang gitu. Baru ada 2 angka belakang kayak 20, ini kode arbitrary, jadi nggak ada maknanya. Jadi mungkin kalian bisa dapat misal Bio 130, Bio 151 dan lain-lain. Terserah gitu. Kode belakang ini nggak ada maknanya, cuma kode unik doang. Terus kita ada huruf di sini. Ini lama course. Jadi ada 2 ya, either H or Y. Kalau dia H atau H, itu 1 semester. Dia 0,5 kredit. 1 semesternya maksudnya apa? Dia itu either fall atau winter. Gitu. Kalau kalian ngambilnya Y, itu dia 2 semester. Jadi, misalnya nih Bio 120 Y ya, maka kalian bakal ngambilnya itu di fall dan winter. Kalian dapat 1 kredit ketika kalian selesai. Terus, yang paling akhir ini nggak penting ya. Ini yang paling akhir ini nggak penting. Kemungkinan kalau kalian St. George ya bakal ngambil course di St. George doang gitu. Tapi hati-hati aja, jangan sampai salah enroll. Kode akhir ini kode lokasi. 1 itu di St. George, 3 itu di Scarborough, 5 itu di Mississauga. Jadi 1, 3, dan 5.
Jarak dari Saint George ke Scarborough dan ke Mississauga itu kalau naik bis dan naik kereta dan naik bis itu kurang lebih 1,5 jam. Oke, jadi kalau kalian mau bolak-balik Saint George, Scarborough sama Mississauga ya agak agak sulit ya jujur. Dan masalahnya kayak kereta ke sana itu ya kalian kalau sampai sini paham lah, sulit lah intinya, sulit banget. Karena mereka tuh agak ke ujung-ujung. Ketika kalian buka nanti di ArtSci Calendar, kalian bakal dapat nanti ya kayak gini ya, penjelasan course. Jadi ini by 120 course-nya namanya Adaptation and Biodiversity. Kalian bakal lihat di atas ini ada tulisannya 24L 15P. Jadi ini itu artinya dalam satu semester totalnya akan ada 24 jam lectures dan 15 jam practical. Jadi L itu lectures, P ini practical. Gitu. Beberapa course terkadang juga ada namanya tutorial T. Jadi mungkin bisa dikasih slash mungkin 24T gitu contohnya. Lalu ya ini ada penjelasan tentang course-nya. Ini ya kalian bisa baca sendiri masuk dari ya, apa yang kalian akan pelajari di course-nya. Terus beberapa course ada namanya lab material. Lab material ini nanti akan masuk ke tuition. Kalian nggak akan bayar, ya akan dibayar sama ya LPDP. Oke, jadi ini kalian nggak perlu peduli. Lab material nggak perlu kalian peduli. Lab code gimana? Lab code kalian bisa beli lab code nanti ketika first year kalian bakal diinstruksiin untuk beli lab code, lab notebook sama lab Googles gitu. Terus di sini prerequisite, nah prerequisite-nya ya grade 12 biology or equivalent, artinya kalian boleh abaikan. Kebanyakan kalau first year course, kalian prerequisite-nya adalah ya kalian pernah SMA, itu doang. Terus kemudian aku mau bicara tentang course selection. Jadi ketika tadi ya kalian udah milih major ya, kalian udah rencanain oh mau aku mau major ini gitu contohnya. Kalian tentu aja kan harus milih course kan, ya kan? Kalian harus nyusun course apa aja sih yang kira-kira akan kalian ambil. Aku ambil contoh salah satu ini program, yaitu di sini aku ambil Cell and Molecular Biology major ya contohnya. Ketika kalian lihat dari penjelasan program ini, kalian scroll ke bawah, kalian akan dapat informasi ini. Oke, informasinya kompleks, tapi aku kira ketika kalian udah sampai di sini, kalian bakal lebih paham maksudnya gimana. Jadi untuk sekarang biar kalian nggak terlalu bingung, aku mau kalian fokus ke yang first year course doang. Oke, untuk higher years ini nggak usah dipikirin dulu. Nanti ketika kalian sampai sini, kalian boleh kalian baru pikirin nggak apa-apa. Oke, coba kita lihat dulu ya, ada apa. Jadi, misal kalian mau masuk ke Cell and Molecular Biology major, artinya ketika first year kalian harus ngambil apa aja yaitu Bio 120, Bio 130, terus habis itu kalian bisa ambil either Chem 135, Chem 136, atau kalian boleh ngambil Chem 151. Bedanya gimana? Sama aja sih. Jadi kalau misalnya kalian ngambil Chem 135 dan Chem 136, jadi course-nya itu dipecah jadi 2 semester. Oke, jadi ya Chem 135 di fall, Chem 136 di winter. Contohnya kayak gitu. Kalau kalian ngambil Chem 151, itu dia jadi year course. Dia itu jadi chemistry-nya jadi dari fall ke winter. Kalau aku saranin gimana? Kalau saranku gimana? Saranku sih lebih baik ngambil Chem 135 dan Chem 136. Bentar aku minum. Kenapa mendingan ngambil ini? Karena Chem 135, Chem 136 itu dia lebih general. Aku kira untuk life science, kalau kalian nggak benar-benar mau mendalami kimia sampai segitunya, mending ngambil ini dua. Ini course general doang, Introduction to Chemistry. Kalau Chem 151 itu dia cenderung lebih sulit. Course-nya lebih ke ketika kalian mau chemistry major gitu, contohnya. Terus, habis itu, kalian udah ngambil ya, misalnya Bio 120, Bio 130, Chem 135, Chem 136, oke? Habis itu di bawah, requirement kedua, kalian ada 1 kredit dari semua course ini. Ya, kalian bisa ngecek lah. Ada aku nggak tahu JMB ini apa. Kalian bisa ngambil Mat 135, Mat 136. Mat 135 ini kalkulus 1, Mat 136 ini kalkulus 2. Terus Mat 137 ini kalkulus with proof. Jadi kalau life science sih biasanya anak life science bakal ngambilnya Mat 135 sama Mat 136. Karena ini cuma intro kalkulus 1, intro kalkulus 2. Kalau misalnya Mat 137 itu dia kalkulus with proof. Kalau misal kalian pingin mendalami kalkulus dengan proving juga, kalian bisa ngambil ini. Tapi kalau aku ngambil ini dua doang aja. Terus Mat 157 ini lebih sulit.
Terus kalian juga bisa milih Physics 131, Physics 132. Jadi ini Introduction to Physics 1, Introduction to Physics 2, lalu itu ada Physics 151 sama Physics 152. Physics 151 sama 152 ini cenderung lebih sulit daripada yang 131, 132. Kayak gitu. Aku kira seiring kalian explore course-course ini, kalian makin lama makin paham. Terus satu hal juga yang perlu um, aku cuma ingetin dari sekarang, tapi ini bukan sesuatu yang aku kira kalian perlu pikirin sekarang gitu. Ketika kalian ngambil ini ya, ngambil program, maka kan kalian harus ngambil ya course second year, course third year, dan course fourth year gitu ya. Ini ya, dia ada course second year kan bisa ada Bio 220, Bio 230, di sini ada CSB 349 gitu kan. Jadi yang third year course, sampai di bawah sini ada fourth year course gitu ya. Let's say kalian mau ngambil jadi kalian ngambil major ini, kalian cenderung ngarah ke misal mau ngambil course yang ini, CSB 429, contohnya ya. Kalian perlu perhatiin prerequisite-nya ya. Untuk ngambil CSB 429, coba kita cek prerequisite-nya. Ternyata kita butuh ngambil CSB 328 atau CSB 340 atau CSB 349, MGY 311 dan selainnya. Misal contohnya, ini kan dikasih slash, jadi kalian cuma boleh milih salah satunya doang. Misal kita ngambil CSB 328 gitu. Kita cek sekarang prerequisite 328. 328 ternyata prerequisite-nya lebih banyak. Ada Bio 230 atau Bio 255, sama Bio 260 sama HMB 265 gitu. Ya, contoh kalian ngambilnya Bio 230 sama HMB 265. Contoh aja gitu. Kalau cek lagi, Bio 230 itu requirement-nya apa sih? Kita lihat Bio 230 ternyata requirement-nya Bio 130. Terus habis itu HMB 265 itu juga ada Bio 120 gitu. Bio 130 juga di sini sama. Ada juga ini chemistry 135, chemistry 136 gitu. Jadi nyusun course ini juga harus hati-hati. Jangan sampai nanti ketika kalian di fourth year, kalian mungkin di third year atau di fourth year, misal mau ngambil course ini ya, kalian mau ngambil satu course, terus tiba-tiba kalian ngecek prerequisite-nya, ternyata kalian belum pernah ngambil sebelumnya. Ya kalau misalnya terjadi seperti ini, maka ya sayang sekali kalian nggak bisa ngambil course ya. Kenapa ya? Karena kalian belum selesai. Aku tahu mungkin sekarang kedengarannya agak ribet, tapi percayalah ketika kalian udah sampai sini, kalian udah terbiasa dengan lingkungan sini, lama-kelamaan bakal masuk akal kok. Tapi untuk sekarang, aku bakal simplify buat kalian. Untuk kalian semua first year life science, course yang sangat wajib kalian ambil itu adalah Bio 120, Bio 130, Chem 135, Chem 136, ini pasti. No debat, kalian pasti ngambil course ini. Beberapa major untuk kalkulus, ya ambilnya Mod 135 sama Mod 136. Terus tergantung program, ada program yang perlu ngambil Physics 131 sama Physics 132. Tapi ada program juga yang nggak perlu. Oke, mungkin sejauh ini kan kelihatannya ribet ya. Untuk memudahkan proses kalian planning segala hal seperti ini, Yofty ada website khusus namanya Degree Explorer. Aku kira aku ingin nunjukin dulu ini. Oh ya, Amin, aku udah ngomong banyak sejauh ini. Kira-kira ada pertanyaan nggak sejauh ini? Kalau misalnya ada pertanyaan mengenai course dan lain-lain, boleh silakan ditanyain. Kalau ada pertanyaan mengenai kayak hal lain, kehidupan mungkin atau biaya tinggal, apa dorm dan lain-lain, mungkin nanti kita bisa bahas di akhir. Oke, oke. Oke, ini ada website namanya Acorn. Eh, Mungkin kalian sekarang aku nggak tahu, kalian punya user ID belum ya? Harusnya udah punya ya, kalau udah ada LOI. Mungkin masih join ID, tapi nggak masalah. Either user ID atau join ID, kalian bisa nanti masuk ke website nama Acorn. Kalau kalian login, lah. Jadi ini Acorn, ya, ini Acorn. Kalau kalian pergi ke sini, ke daerah sini, academics, kalian cari planning tools, kalian akan dapat dua ini. Ini sangat membantu. Ini jujur sangat amat membantu.
Kalian bisa lihat di sini aku udah ada programku ya, ya ini aku udah ada. Kalian semua kita semua bakal honors Bachelor of Science ini pasti ada di kalian. Nah ini majorku gitu. Kita buka Degree Explorer. Itu masuk. Oke, jadi ini website Degree Explorer untuk kalian planning. Di sini ada planner. Nih. Kalian bisa lihat di sini ya, aku udah masuk ke fourth year, jadi ya ini udah penuh. Tapi kita bikin rencana baru ya, misal. Mungkin ini nih, abaikan aja, ini abaikannya, anggap ini bahwa nggak ada. Misal aku baru mulai fall 2025 kayak gini. Nah, jadi aku bisa masukin misal di sini, aku masukin ya bio apa? Aku masukin bio 120 add course, add, nah, gitu. Nah, di sini, jadi kalian bisa dimasukin ini course-nya. Terus gimana misalnya kalau misalnya aku salah masukin, misal aku masukin ya course, misal let's say, jadi kalau CSB itu course apa ya kira-kira yang kalau aku masukin bakal bermasalah? Terus random lah ya, S3 Chinese Political Philosophy. Ini kan nggak mungkin, aku kira course ini nggak mungkin bisa aku ambil ya, karena aku nggak pernah ngambil course EAS. Karena aku nggak ada course first year, second year yang di program, di departemen ini. Kalau aku masukin course yang bermasalah, nah, ya kan, issues found. Valid dulu, ya valid. Bakal Degree Explorer ini enak banget. Dia bakal kasih tahu ada masalah. Kalian bisa klik di sini masalahnya apa. Nah ini prerequisite. Lihat ya prerequisite-nya apa. At least 0.5 credit from AIS 105, AIS 241, or PSL 237. Jadi di sini tuh bakal membantu banget ya untuk kalian ketika mau planning gitu. Biar planningnya nggak salah. Jadi kalau misal course kalian ternyata prerequisite-nya belum selesai, ya dia bakal return error. Terus bisa juga misal kalau misal aku masukin course yang tidak ditawarin, karena beberapa course itu dia hanya tersedia fall, beberapa course dia hanya tersedia winter, beberapa course tersedia fall dan winter. Sebagai contoh, misal aku masukin apa ya, Bio 130. Aku tahu Bio 130 ini cuma ada di winter. Jadi kalau misalnya aku masukin di fall, coba kita lihat. Nah, issues found juga. Kenapa? Coba kita cek. Nah nih, session requirement. Course by 130 might not be offered in session ini. Artinya apa? Berarti ya by 130 ini tuh nggak ada di sini. Kalau misalnya aku ganti by 130 di winter, kalian bisa cek. It's Loh, kenapa masih issue phone? Oh, re-evaluate dulu. Lah, kenapa ini? Tunggu dulu. Apa dia belum update ya? Harusnya nggak bermasalah. Hmm, kayaknya belum diupdate. Kayaknya course-nya belum, informasi course-nya belum diupdate ya, makanya masih kayak gini. Iya sih, update course nanti sekitar bulan Juni Juli sih. It's okay. Ya, jadi aku cuma mau ngasih tahu aja ya tentang degree planner. Jadi ini bakal ngebantu kalian untuk nyusun rencana kalian. Oh, terus kalian juga bisa di sini. Misal aku hapus dulu ya semua programku. Aku hapus ini programku, hapus. Soalnya kan ini udah ini programku sendiri. Misal, let's say aku ngambil program computer science. Nah, ini ya, computer science major at potential program. Ini bakal bantu banget karena kalian bisa lihat aja nih, computer science major ya sekarang udah masuk. Ini bukan ke enroll ya, ini cuma planner doang. Jadi ini nggak akan ngefek ke enrollment kalian. Kalian bisa pencet show details. Nah di sini kalian bisa ngelihat, eh, oh iya computer science major tuh dia limited, sorry nggak bisa. Apa ya contoh? Biochemistry lah contoh, major biochemistry biar beda. Nah ini major biochemistry details. Nah ini.
Jadi di sini kalian bakal dikasih tunjuk kira-kira requirement apa yang kalian butuhin. Jadi kalian bisa lebih gampang memilih course juga dari sini. Ini lihat ya, requirement satu apa? Harus nyelesain by 120 by 130. Jadi kalian wajib ngambil by 120 sama by 130. Di sini statusnya komplit ya. Kenapa? Karena aku udah selesai. Habis itu satu kredit dari Chem 135, Chem 136 atau Chem 151 gitu. Habis itu bisa harus nyelesain 135 dan selanjutnya gitu. Yang incomplete. Nah, nanti kalau misalnya kalian taruh course, misalkan dia bilang ya di sini, misal at least 0.5 credit from Chem 247 or Chem 249. Misalnya aku masukin di sini ya, misal aku masukin Chem 247, yang aku udah masukin, terus aku pencet re-evaluate, dia akan muncul di sini. Nah ini, complete potential. Kenapa? Karena aku belum ngambil kan Chem 247, tapi aku udah taruh di rencanaku. Jadi dia bakal bikin complete potential. Intinya ini website sangat amat membantu untuk kalian planning segala hal. Terus kalian pasti dapat ini Honors Bachelor of Science. Ini adalah yang semua perlu kalian complete gitu. Jadi kalian harus menyelesaikan 20 kredit, terus habis itu ya 13 kredit ya ini, 6 kredit ini dan seterusnya. Ini tentang Degree Explorer. Silakan nanti kalian coba pakai sendiri pasti bisa. Terus dari Degree Explorer, selanjutnya aku pengen jelasin tentang breadth requirement. Jadi ketika kalian um, masuk U of T sangat apa ya menyarankan kalian untuk coba course di luar major kalian. Gitu. Jadi kalian disuruh untuk explore, ngeliat-liat course-course lain itu seperti apa sih contohnya gitu. Di U of T, semua course itu dikategorisasikan berdasarkan 5 kategori. Yaitu, ya ini, ada yang kategori 1, 2, 3, 4, dan 5. Sorry. Ada creative and cultural representation, thought, belief, and behavior, society and its institution, dan lain-lain gitu. Kebanyakan course life science itu either jatuhnya di kategori 4 atau kategori 5. Jadi dia physical and mathematical university itu kayak contohnya kalkulus, fisika itu maksudnya di sini. Kalau misalnya kimia kayak kalau nggak salah kimia masuk di sini juga. Kimia masuk sini. Bio bakal masuk di kategori 4. Jadi berat requirement ini harus kalian selesaikan ketika kalian kuliah. Either kalian mau selesaikan di first year, second year, third year, fourth year, gak masalah. Terserah kapanpun itu. Tapi aku sangat saranin kalian selesaikan berat requirement ini di first year, biar kalian nggak perlu mikirin lagi nanti di second year, third year, dan seterusnya gitu. Biar enak gitu di tahun atas. Aku juga selesai di first year. Jadi kalau kalian apa untuk nyelesain berat ini, kita lihat ya, dia suruh ngambil at least satu kredit di 4 dan 5, atau ya ini, satu kredit di 3, 5, dan 0,5 di dua kategori lain. Jadi basically ya kalian susun sendiri lah gimana sesuka kalian gimana. Terus gimana dong aku mau nyari course kira-kira course yang aku ambil tuh kira-kira masuk di brand mana? Kalian bisa pakai ArtSci Calendar. Dari ArtSci Calendar ini kalian ketika klik search course kalian bisa milih brand requirement ini. Jadi kalian bisa nyari course apapun di sini. Kayak course di U of T ada banyak banget dan diverse banget. Kalian bebas memilih course apapun. Kayak contohnya waktu aku first year aku ngambil course bahasa Jepang. Ya nggak masalah. Course bahasa Jepang tuh kalau nggak salah masuk ke Bread 1 gitu. Terus ada ya banyak banget ya. Ada course apa? Ada course filosofi, ada course misal bahasa French, bahasa Jerman, ada bahasa Mandarin, ada juga apa ya? Psikologi, political science, apapun lah. Banyak banget lah course di U of T. Kalian tinggal cari. Bahkan aku kaget banget di U of T ada course anime. Wow. Siapa tahu ada yang tertarik? VIY apa FYI temanku ada yang pernah ngambil tuh course anime dan apparently it's actually pretty fun. So siapa tahu kalian mau ngambil. Itu literal course-nya kalian debat anime. Serius, aku nggak bohong. Jadi terus di sini kan kalian mungkin ada beberapa dari kalian mungkin worry kalau misalnya kalian ngambil course yang bukan di major kalian, course yang kalian nggak terbiasa. Gimana kalau misalnya kita nggak cocok sama course-nya? Kita kayak
misalnya, oh aku ini life science banget gitu, aku taunya biologi, IPS tuh apa sih gitu, tiba-tiba kalian ngambil misal intro to sociology, kayak aku contohnya, aku ngambil course sosiologi, aku nggak tahu sosiologi itu apa, aku nggak pernah belajar sosiologi, jadi aku beneran buta masalah sosiologi, oke? Aku beneran nggak tahu apa-apa. Nah, ada opsi namanya siaran siar. Jadi setiap kenapa mana laserku? Setiap mahasiswa bakal punya opsi siaran siar untuk 4 course. Kalian cuma bisa siaran siar 4 course atau 2 kredit. Ketika kalian pilih course itu untuk suatu course menjadi siaran siar, maka course itu tidak akan berdampak ke GPA kalian. Sejelek apapun nilai kalian, tidak akan berdampak ke GPA, tapi kalian jadi course itu jadi kategori fail atau pass gitu aja. Di U of T, kriteria fail sama pass itu simpel banget. Kalau kalian dapat nilai di atas 50, kalian otomatis pass. Kalau kalian dapat nilai di bawah 50, kalian otomatis fail. Jadi di sini kalian bisa lihat ini ada transkripku sungguhan. Ini transkripku waktu aku first year. Di sini aku udah ngambil by 130, chemistry 136. Ini ada modern standard Japanese, jadi bahasa Jepang. Kalian bisa lihat ya, yang lain-lain kan nilainya muncul ya. Nilainya muncul A plus A gitu. Terus habis itu aku ngambil course filosofi sama aku ngambil course sosiologi. Kalian bisa lihat nilainya CR. Jadi ini nggak ngefek nilaiku sama sekali gitu. Kalau aku hitung-hitung bahkan di sosiologi itu nilaiku 52. Total nilaiku 52 karena aku beneran nggak niat ngambil kelasnya. Itu beneran untuk untuk grade requirement doang. Jadi kalian ada opsi ini. Nggak usah takut untuk ngambil course yang di luar nyaman kalian. Justru aku sangat menyarankan kalian untuk explore course apa yang ada di U of T. U of T itu universitas yang sangat luas. Manfaatin kesempatan yang kalian bisa dapatin di sini. Oke, jadi aku saranin share pakai ke bread course. Terus kalian gimana kalau misalnya kalau course yang required, course yang dibutuhkan kalian share, maka kalian dianggap kalian tidak pernah ngambil course itu. Oke, sebagai contoh misalnya aku by 130 ini aku share, maka aku harus ulang ngambil by 130 karena dianggapnya ya aku nggak pernah ngambil. Terus gimana kalau misal nih aku udah tahu mau ngambil course apa aja gitu. Gimana caranya aku nyusun Gimana caranya aku nyusun course-nya itu jadwalnya gimana? Kita ada planning tools kedua yaitu timetable builder. Aku bakal tunjukin. Oke, sekali lagi kita balik ke Acorn. Kita di planning tools lagi. Oke, di planning tools kalian ada timetable builder. Scroll ke bawah, klik timetable builder. Kalian bakal masuk sini. Kalian nggak bakal ngambil summer ya. Ini bukan summer, sorry. Pilihnya fall dan winter. Jadi fall, winter, sama ini. Oke, jadi ada fall 2025, winter 2026, fall winter 2025, 2026. Kalian bisa pilih fakultas. Kalian fakultasnya adalah Arts and Science karena kalian life science pasti di Arts and Science, oke? Terus habis itu ya ini tinggal klik aja. Misal aku masukin ya bio 120 sini. Nah, di sini dia ada kode tambahan ya. Jadi bio 120 H1 F. F ini fall ya. Kalau aku klik bio 130 contohnya di sini, bio 130 H1 S. S ini untuk spring, sebenarnya dia singkatan spring tapi kita bilangnya sekarang winter. Jadi maksudnya S ini winter semester lebih tepatnya. Oke, gitu. Jadi by 130 S. Aku masukin dulu ya, by 120, masukin search. Dia bakal muncul di sini. Untuk sekarang informasi course-nya masih belum ada ya. Karena course enrollment tuh biasanya informasinya dirilis sekitar bulan Juni Juli. Jadi sekarang masih terusnya TBA semua. Tapi kalau misalnya nanti bulan Juni Juli kalian balik lagi ke ini, kalian bakal bisa nyusun timetable. Ini kayaknya masalah nanti deh. Aku jelasin sekarang juga aku nggak bisa demonstrasi. Jadi ketika kalian nanti nyusun jadwal kelas, kalian bakal dikasih apa ya? Kalian bakal dikasih lihat juga, dikasih tahu nanti lokasi kelasnya di mana. Satu hal yang pengen aku kasih tahu ke kalian bahwa U of T St. George itu luas, amat sangat luas. Oke, jarak dari kelas ke kelas itu bisa jadi jauh banget. Kalau kalian planningnya nggak bagus,
kalian bisa jadi ada kelas dari back to back class. Jadi misal kelasnya tuh mungkin jam 1 selesai, terus habis itu ada kelas selanjutnya jam 1 siang. Maka kalian harus lari dari kelas ke kelas. Nah, kalau misalnya kelasnya deket-deket ya, misal dari sini ke sini doang mah nggak masalah ya. Tapi gimana kalau misalnya kelasnya satu di sini dan satu tuh di sini? Ya, kalian harus lari dari kelas ini ke sini. Dan karena ukuran U of T, ya ini tuh apa nggak enak aja sih. Kalian bisa ada kelas back to back yang jarak dari kelas 1 ke kelas 2 itu bisa 1 kilometer. Jadi planning baik-baik. Tapi ini masalah nanti. Oke, ini ada beberapa resource tambahan untuk kalau misal kalian mau baca-baca lebih lanjut mengenai cara ngambil program, cara milih course di first year, dan ya feel free untuk kontak aku kapan aja kalau misalnya kalian ada pertanyaan lebih lanjut. Kalau kita juga bisa diskusi habis ini kalau kalian masih ada pertanyaan. Oke, jadi sekian dari aku tentang presentasiku tentang pemilihan program dan course. Aku ya mungkin ini aku overload informasi ke kalian. Mungkin aku jelasinnya terlalu cepat. Ya, kalau ada masih belum jelas, ada yang masih kurang jelas, ada yang mau ditanyain, silahkan. Aku silakan pertanyaan dari kalian. Boleh juga pertanyaan yang unrelated ke course, silahkan bebas. Misal mau nanya kehidupan di dorm, hidup di OFT gimana, dan lain-lain. Boleh, aku buka sesinya. Kalian mau nanya apapun, bebas. Silakan chat atau mau ngomong langsung, silakan. Kok, Oh ya, halo, halo. boleh kok tolong balik ke CR itu? Oke, ya. Kenapa? Iya, ini kan Koko ngomong, jadi course-nya kayak bisa eh, dinilai pas atau fail aja kan? Ya, benar, Pak. Nah, ini kan kan wajib ngambil berat requirements, tapi ada berat requirements yang masuk ke jurusannya requirement kita, ya kan? Iya, ha, Nah, kalau kita CR berat requirement yang masuk ke jurusan kita kan langsung itu dianggap nggak ambil course-nya. benar. Nah, tapi kalau kita berat requirements ini cuma ngambil buat berat requirements yang nggak related to major kita, itu tetap kehitung kan? Iya, kehitung kreditnya. Tapi maksudnya kehitung kredit bahwa kau udah pernah ngambil ini dan kehitung masuk ke sorry, aku kurang jelasnya. Dia kehitung masuk ke bread requirement dan kehitung masuk ke kredit kalian. Jadi kan di UFT kalian harus nyelesain 20 kredit. Satu Iya. course kalau dia satu semester itu dia 0,5 kredit gitu. Jadi kreditnya kehitung, ke bread requirement juga kehitung. Tapi kalau misalnya course ini dibutuhkan untuk kalian masuk ke major, maka kalian akan dianggap seakan-akan kalian tidak pernah ngambil course-nya. Khusus untuk course yang required ke major kalian ya. Sebagai contoh kalau tadi di life science, ya kayak by 120, by 130, itu kan dibutuhkan untuk kalian masuk ke major. Jadi kalau kalian share ini nggak bisa gitu. Tapi misalnya kalian share course apapun di luar itu, nggak masalah. Oke, oke, oke. Oke, oke, thank you. Oke. Ada lagi pertanyaan? Halo Kak, Ya, halo, halo. ini Safril kan. Saya mau nanya mengenai major sama minor. Kalau Oke. misalkan majornya kita di life science, tapi kita mau ngambil minor di luar life science, itu bisa apa enggak? Dan apakah itu harus sama juga kita nyelesain prerequisite-nya apa enggak gitu? Ya, ya pertanyaan bagus. Sangat bisa. Jadi misal kalian mau ngambil major, let's say kalian ngambil major neuroscience, terus tiba-tiba kalian ngambil minor computer science, bisa banget. Kayak you of tinggal itu. Ya, untuk requirement-nya ya kalian tinggal lihat requirement, mending pakai degree explorer aja sih. Kalian coba masukin di degree explorer, masukin misal neuroscience dan computer science, kalian bisa lihat nanti kayak course-course yang perlu kalian ambil apa aja. Bisa disesuaikan aja sih. Tapi nggak ada batasannya U of T. Misal kalian bahkan misal mau ngambil gini ya, misal major satu, misal major satu neuroscience, major 2 kalian ngambil astrophysics, major apa terus habis itu ngambil minor political science juga sangat bisa. U of T itu nggak ada batasan mengenai kayak istilah kayak masuk ke life science, kalian masuk ke math and physical science itu nggak sebenarnya cuma kategori arbitrary doang waktu di first year. Untuk kalian masuk ke second year ke atas, kategorisasi kayak gitu udah nggak ada lagi.
bebas banget mau ngambil apapun. Oke Kak, terima kasih. Oke. Ya silakan, nggak usah malu-malu. Kayak aku juga bukan siapa-siapa, aku cuma senior kalian lah ya istilahnya di sini. Oh, sama mau nanya satu lagi Kak, tentang Mhm. tips tips survive di tahun pertama. Waduh. eh Gimana ya? Ini dari pengalaman pribadi aja Kak. Oke, gini, tahun pertama pasti ini waktu yang exciting ya buat kalian. Aku bayangin mungkin beberapa dari kalian nggak pernah ngalamin namanya musim gugur, nggak pernah ngalamin musim salju seperti aku. Aku juga nggak pernah lihat salju ya sampai di sini gitu. Dan banyaklah perubahan-perubahan yang terjadi ya di ketika kalian first year gitu. Kalian harus menyesuaikan dengan hidup di Kanada, ya segala hal jadi bahasa Inggris gitu kan. Um, aku bakal saranin kalian tuh tinggal di dorm. I mean, kalau misal kalian mau langsung ke off-campus housing juga nggak masalah. Oke, oke juga di situ kan. Cuma menurutku aku saranin biar kalian di dorm. Kenapa? Karena dorm itu kan ada komunitas gitu. Memang dorm lebih mahal, tapi menurutku worth it in the end. Karena kapan lagi kalian dapat pengalaman tinggal di dorm gitu loh di universitas kan, selama kalian di universitas. Jadi di dorm itu nyaman, kalian makan terurus, segala hal yang kalian butuhkan ada di dorm, mesin cuci di dorm, semua-semua pokoknya di dorm. Kalian butuh pertolongan, di dorm itu kan ada komunitas yang bisa membantu kalian gitu kan. It, jadi aku saranin ke dorm supaya ini membantu aja sih untuk adaptasi kalian di first year. Tapi kalau misalnya nggak ambil dorm juga nggak masalah, it's okay juga. Terus kalau lebih mengenai course, aku ngerasa ya kebanyakan course di Yofti itu lecture-nya tidak di record. Sorry, sorry, salah. Mereka mereka tuh tidak ngambil absensi karena course-course first year itu kebanyakan course gede. Jadi kalian ada satu course, misal Bio 120 tadi itu, course tuh 1.000 orang lebih enroll di course itu. Course-nya gede. Jadi nggak ada namanya absensi. Oke, absensi nggak pernah jadi penilaian. Bahkan mereka tuh saking baiknya, course-nya juga di-record dan disediain di nanti namanya Quarkus. Quarkus itu adalah kayak LMS-nya Yofti gitu loh. Jadi kalian bakal gampang banget untuk apa ya, merasa malas, terus habis itu malas tentang lecture, jadi semena-mena. Tapi tiba-tiba begitu midterm, hancur kalian, bingung belajarnya banyak banget. Jadi ya mungkin di awal-awal pastikan kalian datang lecture, oke? Okay? Ini penyakit, bahkan aku juga ngalamin waktu first year tuh kok sekali bolos lecture kok gampang banget, tapi itu langsung bolos 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 terus akhirnya nanti di deket-deket final exam bingung ya kan yang terjadi apa, bingung banget materinya gimana. Jadi ya jangan bolos lecture. Terus apa lagi ya, terus kalau tips mungkin mengenai hidup ya, mengenai kayak winter dan lain-lain, berapa dari kalian pasti worry ya mengenai suhu di Kanada gitu. Aku bakal bilang ke kalian gak usah takut. Ketika kalian tiba di Kanada bulan September, September tuh masih hangat ya, masih sekitar suhunya 20 30 20 derajat lah ya. Kurang lebih kayak Indo, mungkin lebih dingin dikit lah daripada Indo. Suhu di Kanada itu nggak langsung mendadak nol, jadi suhunya itu pelan-pelan turun ke bawah ya. Suhunya tuh seiring waktu tubuh kalian juga beradaptasi. Terus kalian nggak perlu banget kok beli pakaian tebal dari Indo. Aku malah bilang jangan beli pakaian tebal dari Indo. Mending kalian bawa barang-barang lain yang lebih penting gitu ya. Uh, Baju-baju tebal mending beli di Kanada. Di sini banyak banget dan harganya cenderung lebih murah daripada yang dijual di Indo. Kayak winter coat, winter boots dan lain-lain. Di sini ada pasti tersedia gitu tiap tahun. Nggak perlu takut sama suhu dingin. By the time by the time winter comes, aku ngerasa kalian pasti udah terbiasa. Kayak kalian udah terbiasa dengan suhunya, dan kayak suhu nol, suhu negatif itu udah biasa bagi kalian gitu. Jadi nggak perlu takut sama perubahan suhu. Apalagi ya kira-kira yang perlu aku bilang? Sebenarnya nggak ada sih. Jadi aku first year oke-oke aja, enak-enak aja rasanya gitu. Ya datang kuliah, berusaha nggak bolos. Kalau bisa tugas tuh cepat-cepat diselesaikan biar nggak numpuk.
Terus ya enjoy aja ya, enjoy gitu kehidupan di Kanada, connect sama satu sama lain gitu, cari teman di sini. Ya itu sih aku kira. Ya, Eh, mau kalau nanya. kalian, oh sorry, kalau Oh kalian iya, ada sorry. masalah silahkan ngomong sama aku lah ya. Kalau belum apa-apa. Sorry, boleh lanjutin? Oh iya, aku mau nanya. Menurut kakak ngambil Foundation One program nggak ya? Apa itu? Oh, oh jadi ini sebenarnya opsional, tapi semua first year itu kayak ditawarin mau ikut Foundation One program dari U of T atau enggak? Aku nggak pernah dengar malah itu apa. Oh Foundation Program. iya, Oh ya? Oh, aku nggak tahu ini apa. Baru ya mungkin. wah aku kurang tahu deh itu baru atau enggak, tapi memang kita kayak ditawarin gitu mau ikut atau enggak. So it's like a semi uh, small community dan memang Hmm. kayak apa si community itu fokus misalnya oke life sciences atau enggak oke social sciences gitu Oh, sih. oke, aku paham, aku paham. Iya, 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 ada kayak gini. Iya, iya. Boleh sih, silakan sih kalian ikut-ikutin. Aku kira kayak Nothing Tulus kalian masuk ke sini. Lagi pula biasanya kayak program-program gini tuh biasanya meeting-meetingnya kalian dikasih makanan gratis, dikasih snack-snack gratis. Lumayan Boleh ya sih? Kak. Ya, lumayan, lumayan. Hmm. Silakan, boleh banget, boleh banget. Tapi aku dulu itu ngikutnya. Ini mungkin untuk first year. Aku pernah ngikutnya yang second year justru. Kayak namanya second year learning program gitu. Untuk second year. Itu lebih ke bantu kita untuk navigasi course-course gitu lah untuk second year. Aku kira ini oke sih. Ini kayak ngebantu kalian jadi bisa pahami kondisi di U of T kan. Pahami major-major kalian. Pahami departemen-departemen. Mungkin bisa ketemu sama prof juga ngomong-ngomong kan. Ya, pokoknya di sini yang aku tahu, yang aku ingat, pokoknya kadang-kadang mereka bakal mereka bakal bagi-bagi makanan di ini. Jadi boleh sih, silahkan. Tapi kalau misalnya jadwal kalian udah terlalu penuh, nggak mampu masuk ini, kayak ya nggak usah juga, nggak apa-apa sih. Oke Kak, aku ada pertanyaan lain. Mhm, Soal kesempatan magang, kan kebetulan kakak juga di salah satu major yang berhubungan lah sama major aku nanti yang mau aku mhm, ambil. Itu mhm. gimana Kak kesempatan magangnya? Seperti apa di U of T? Oke. Tesnya dan ya begitu. Oke. Aku kira Anda bertanya ke orang yang sangat tepat. Karena aku udah magang di U of T dan sekarang aku lagi magang di. Jadi di dekat U of T itu ada semacam kompleks universitas. Jadi kalau kalian sampai sini kan bakal, sorry, universitas, rumah sakit. Jadi ada kayak satu jalan tuh penuh rumah sakit dan ini kayak rumah sakit nomor satu Kanada, gitu. Rumah sakit nomor satu di Kanada. Dan kebetulan aku sekarang lagi ngambil intern, lagi magang di salah satu laboratorium di rumah sakit gitu. Nah, em, gini, realitanya internship di U of T itu sangat sulit, susah banget dapatnya. Kenapa? Karena ya U of T itu kan universitas top dan ini semacam realita pahit yang akan kalian pahami juga bahwa biasanya universitas top dunia itu acceptance rate-nya rendah, ya kan? Kayak Harvard, MIT, Ivy League gitu kan. Acceptance rate mereka rendah. Kenapa mereka ngambil itu secukupnya dan mereka tuh udah diseleksi gitu. U of T itu juga universitas top. Tapi acceptance rate mereka itu 40% lebih malah kan. Yang artinya U of T itu selalu ngambilnya overload gitu. U of T itu ngambilnya overload. Ini bakal bikin kompetisi itu terjadinya waktu kalian masuk U of T, bukan sebelumnya. Kalau universitas di Amerika tuh kebanyakan kompetisinya sebelum kalian masuk universitas, jadi begitu udah masuk kalian jauh lebih enak. U of T itu kompetisi baru kalian alami ketika kalian first year, second year. Aku bakal bilang, apakah bisa magang first year? Bisa, tapi sulit banget. Aku kira sulit banget lah kalian bisa dapat magang di first year. Kalau mau bisa dapat magang tuh kira-kira di second year. Lalu gimana caranya dapat magang? Nah, mungkin kalau untuk kalian yang tertarik untuk nyari magang, aku bisa kasih tahu sekarang. Tapi menurutku ini bukan sesuatu yang
kalian harus pikirin sekarang. Kalian boleh pikirin ini nanti. Kita bisa ngomong lagi tentang ini kok. Ketika kalian sampai di sini, oke? Aku bisa ya datang ketemu kalian buat ngomongin tentang ini lebih lanjut. Tapi aku jelasin dikit. U of T itu ada sesuatu yang namanya UT. Kalian bisa baca-baca. University of Toronto Excellence Award. Jadi UT ini adalah program magang untuk mahasiswa yang pertama kali gitu. Magang di sini tuh magangnya riset ya, magang riset di U of T. Caranya gimana? Caranya untuk kalian mendapatkan UT Award ini, kalian harus datang ke, aku kirim ini ke grupnya. Aku bakal kirim ini di grup WA juga ya, biar kalian bisa akses. Kalian harus nyari profesor. Jadi kalian harus kontak profesornya, terus kalian harus kayak interview dengan profesornya. Kontak profesornya tuh kayak kalian harus namanya cold email. Kalian kirim email ke profnya yang isinya adalah academic history kalian, CV, dan juga cover letter. Kalian kirim ke profnya. Terus kalian harus convince profnya bahwa kalian tuh apa ya, punya kemampuan lah untuk bisa riset bareng mereka gitu. Terus nanti profnya kalau ya tertarik sama kalian juga, profnya bakal interview kalian. Setelah profnya interview, baru kalian bakal bisa bicarain tentang ngambil award ini. Award ini main banget. Kalian bakal dikasih sekitar $7.500 waktu summer. Oke, jadi begitu ini jalannya dari bulan Mei sampai bulan Agustus, kalian dikasih $7.500 tambahan. Terus habis itu kalian bisa magang selama summer. Cuma ya sekali lagi, kalau kalian lihat program ini tuh dikasih hadiah, dan kalian sebagai first year, masalahnya adalah first year kalian bahkan belum masuk program kan. Kalian belum masuk program, akademik history kalian juga masih kosong, profesor biasanya nggak akan mau ngambil first year. Kalian bisa coba tapi ya susah. Biasanya orang bakal baru bisa dapat mulai magang itu nanti di second year dan di third year. Aku juga gitu. First year aku udah coba, aku nggak dapat sama sekali. Aku udah kontak-kontak lebih dari 20 prof. Nggak ada yang reply baik. Semuanya ghosting aku. Kalaupun di reply, mereka langsung bilang, aku nggak terima first year. Kayak gitu. Nanti second year ada baru prof mulai mau ngambil, dan ya syukur waktu aku second year juga aku ada prof yang interview aku dan profnya setuju, dan aku dapat award ini yang bikin kemudian aku bisa riset selama summer di laboratorium dia. Baru di third year juga sama, aku juga apply kayak gini, dan ya syukur aku dapat magang di salah satu institut riset di rumah sakit di Kanada gitu. But again, untuk sekarang aku kira fokus dulu ke course enrollment, fokus dulu cari program kalian. Magang itu urusan nanti. Oke, nanti ketika kalian udah sampai di Kanada, kalian punya banyak waktu untuk mikirin tentang magang. Sekarang bukan waktunya aku kira ya. Sekarang jangan fokus ke sini dulu. Semoga menjawab ya. Oh, menjawab Kak. Thank you so much. Sama aku mau nanya satu lagi soal kayak kegiatan ekstrakurikulernya, mungkin kayak clubs dan Mhm. community Hmm. untuk di Eh, first year atau di year selanjutnya bagaimana? U of T punya banyak klub apa ya websitenya itu? Jadi U of T punya banyak klub. Aku kira hampir semua jenis interest kalian pasti ada klubnya di U of T. Mana ya waktu itu itunya? Dulu tuh aku suka waktu dari first year tuh aku suka join aku pernah tahu ada klub astronomi U of T. Jadi klubnya itu suka kayak mereka malam-malam. Jadi di U of T itu ada satu teleskop raksasa. Jadi mereka bakal pakai teleskop itu malam-malam untuk ngelihat bintang, ngelihat planet. Terus aku pernah ikut klub Japanese Language Exchange gitu. Jadi kayak klub itu basically kita belajar bahasa, aku kayak latihan ngomong belajar bahasa Jepang dengan orang Jepang langsung gitu. Terus aku juga pernah ngikut anime club U of T. Embarrassing, ya agak memalukan tapi ada. Kalau nggak salah ini ya websitenya Student Organization. Ya, kalian literal bisa cari doang apapun. Setahu aku bahkan ada kayak klub K-pop dance, klub apa gitu ada. Ya, cari aja apa yang kalian mau cari. Ini ada ya African Student Association dan lain-lain gitu. Untuk join klub biasanya sebenarnya agak simpel sih. Kayak kalian tinggal cari aja website klubnya atau enggak mungkin cari Instagram klubnya. Terus kalian lihat aja apa aktivitas mereka apa. Terus misalnya mereka ada aktivitas apa, nanti dikasih tahu kapan, langsung join aja selesai. Gitu.
Oke, Kak. Thank you so much. Oke, nanti link ini juga bakal aku kirim ke WhatsApp. Banyak banget ya. Oke, ada lagi mau tanya apapun silakan bebas. K-pop, ya kan ada K-pop dance club dan lain-lain. Ini keluar, ya ada. Ada lagi? Ya kalau nggak ada, aku tahu ini overloading informasi udah ke kalian, ya kan? Sudah banyak banget informasi aku kasih. Ya take it slow. Kalau masih ada pertanyaan, boleh bebas WA aku aja. Ya aku bakal aku juga mau bantu kalian ya, biar kalian first year-nya fokus. Masa first year kalian juga bisa lancar gitu kan? Aku udah ngalamin first year di sini. Aku tiba di sini tanpa tahu siapa-siapa. Aku nggak tahu waktu itu mau nanya ke kakak kelas mana. Aku nggak kenal siapa-siapa, nggak kenal kakak kelas. Jadi aku first year ya basically buta lah nyari apa-apa. Dan ya aku nggak mau kalian juga ngalamin hal yang sama. Ya aku pingin kalian juga datang ke sini tuh lebih inform, lebih tahu mengenai apa-apa, dan ya aku bisa jadi mentor kalian juga kalau kalian mau butuh apa-apa, nggak masalah. Oke. Feel free buat kontak aku. Ya, aku kira kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, nggak ada kan? Ya, kita bisa end di sini. Aku bakal Halo, kirim semua Mas linknya. Jeff. Oh ya. Halo, Mas Ada lagi? Jeff. Iya, Ya, saya mamanya Orisa, boleh bertanya? boleh boleh, silakan. Iya, iya, gini Mas Jeff. Terkait dengan apartemen, eh, kebetulan anak saya Orisa kan mendapatkan apartemen di Saint Michael ya, dan itu ada Oh, dibutuhkan, Assalamualaikum. iya, iya, ada dibutuhkan untuk deposit 2 kali, 1.000 Oh, di bulan ini Juni dan 1.000 lagi di bulan Juli kalau tidak salah. Nah, itu apakah harus kita bayar, memang betul kita bayar, atau kita menunggu dari Garuda, dari beasiswa anak saya? Kemudian, yang kedua pertanyaan sekali aja Mas Jeff ya, terkait ya dengan ya. summer, kan itu hanya untuk 8 bulan, Mhm. sampai bulan April 2026. Kemudian 4 bulan berikutnya untuk 1 tahun itu summer ya, dia harus keluar dari apartemen itu dan harus mencari keluar. Apakah sesulit itu untuk mencari apartemen di luar kampus, Kak? Atau bagaimana? Oke, Mohon pencerahan. Terima oke. kasih. Aku mau nanya dulu, untuk apartemennya itu apakah apartemen statusnya on campus atau off campus? Apakah ini tuh apartemen yang dimiliki apa apa di sama U of T, atau itu kebetulan apartemennya dekat dengan Saint Michael? Statusnya gimana itu? Oh, yang sekarang yang lagi di-apply sama Orisa itu yang on campus, yang Oh, Saint on Michael. campus ya. Kemudian ya, kemudian nanti saya tanyakan nanti setelah 8 bulan di sana, kan dia harus Oke. keluar dari sana. Berarti kan harus Oh, off campus ya. Apakah sesulit itu untuk mencarinya gitu? oke. Aku paham. Oke, paham. Oke, ya aku bisa jelasin. Ya. Oke. Setauku ya, kalau misalnya on campus itu emang ada ditagi deposit itu. Harusnya ya, kita bisa dapat deferral. Coba aku saranin, coba email, kirim email ke registralnya Saint Michael atau ke kontak siapapun di di apartemen yang ngurus apartemen itu. Coba kasih keterangan, bilang bahwa kita itu yang penerima beasiswa di Garuda. Kalau bisa cantumin juga letter of guarantee ke situ. Harusnya, setauku kalau kita statusnya sebagai mahasiswa beasiswa itu kita nggak perlu bayar itu, kita nggak perlu bayar deposit ini. Harusnya deposit ini tuh di defer sampai akhir. Aku nggak lupa bisa kayak gini atau enggak. Dulu aku bayar nggak ya? Kayaknya bayar sih yang awal tuh. Coba 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 di email dulu aja sih. Aku agak lupa. Siapa tahu kan bisa di Iya, defer. iya, kebetulan sudah di email tapi belum ada jawaban dari, mungkin sudah 3 atau 4 hari ini sudah di email. Oh, Iya, dan batas waktunya tanggal 1. Jadi kemungkinan besar kalau sampai tanggal 1 atau tanggal 30 lah ya, belum ada hmm, balasan, kami akan bayar deposit jadi akhirnya. iya Gimana sih kalau menurut kayaknya. Kak? Ya.
Tapi kalau misalnya on campus harusnya aman kok. Apalagi kan udah dapat udah pasti diterima sama beasiswa Garuda kan. Iya, sudah. Hmm, Ya. aman kok. Soalnya kayak mau di defer ataupun nggak di defer sama aja. Di akhir-akhir juga kita harus bayar. Oh, gitu. Ya. Iya, kalaupun di defer itu cuma ditunda, akhirnya kita bayarnya di akhir. Oh ya, informasi buat kalian yang ngambil dorm. Dorm itu kan memang ada biayanya. Kalian bebas sih mau bayarnya kapan aja. Bayarnya itu bisa per bulan, terserah kalian. Atau bisa juga bayarnya itu langsung sekaligus di akhir. Aku sih dulu, bayarnya tuh di bulan April. Deadline-nya tuh April 30. Karena kan kita selesai semester winter tuh April 30. Aku saranin sih ya kalian simpan aja duitnya gitu. Jadi kayak kalian nggak usah bayar dulu, nanti dekat-dekat April baru kalian bayar, nggak masalah. Harusnya kita dapat deferral gitu. Kita nggak usah bayar di awal. Nah, satu lagi. Kalau kalian ngambil on campus, ya dorm atau ya on campus housing, waktu winter kalian bakal ditendang keluar karena waktu winter itu winter break lebih tepatnya. Jadi setelah final exam fall dan sebelum masuk semester winter, jadi sekitar akhir Desember sampai awal Januari, universitas itu akan tutup dan mayoritas dorm itu akan tutup. Ketika dorm ini tutup, kalian bakal ditendang keluar. Kalian harus keluar dari dorm. Kalian boleh tinggalin barang kalian di dorm, jadi barang kalian itu akan tetap di dorm, tapi kalian harus cari tempat tinggal di luar. Kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kalian bakal mikir kan, kayak, oh terus gimana dong waktu winter nih gimana? Dulu waktu aku first year, kan kita ditendang ya dari dorm. Daripada kita cari apartemen atau misal sewa hotel atau Airbnb di Toronto, aku sangat saranin kalian untuk ya cari teman, bikin kelompok gitu, pergi traveling aja gitu. Misal contoh yang dekat-dekat Toronto misal ada Montreal atau Quebec City gitu. Kotanya bagus banget. Jadi aku saranin coba kalian cari kelompok gitu, ya sewa Airbnb atau apartemen di tempat lain sekalian jalan-jalan. Itu solusi, menurutku tuh solusi win-win untuk masalah winter. Nah, kalau summer, jadi ya nyari housing di Toronto itu jujur sulit banget, agak sulit sih emang. Apalagi sekarang kalau masih dari Indo kan mau nyari di Toronto sulit banget. Tapi menurutku ya kalau misalnya udah di sini, ya nantilah gampang lah sambil semester fall dan winter ya, selama first year nih sambil cari-cari rumah untuk summer, menurutku pasti dapat kok. Jadi Oke. menurutku bukan masalah yang harus kita worry sekarang banget. Menurutku masalah yang perlu kita pikirin sekarang adalah ya fokus cari dulu program yang ingin kita ambil apa, planning baik-baik course yang mau kita ambil apa, dan siapin persiapan diri untuk berangkat ke Kanada. Udah fokus ini dulu. Masalah summer nanti itu masalah bisa dipikirin ya nanti ketika kita udah sampai di sini kok. Rumah memang susah dapatnya, tapi kalian punya waktu ya 8 bulan kan untuk cari rumah di sini. Menurutku pasti dapat kok di akhir. Oke. Jadi aman ya, Kak. Terima kasih banyak. Oh ya, Kak, satu lagi boleh ya? Kalau Boleh. iya, kalau yang terkait dengan pengurusan visa, pengalaman Kak Ya. Jeff dulu waktu first year sebelum masuk ke Kanada, kan ada tes MCU, kemudian biometrik segala macam itu. Mhm. Iya, apakah itu pasti lolos atau ada kemungkinan bisa jadi tes itu yang akan menggagalkan visa atau gimana? Biometrik tuh nggak mungkin. Kalau biometrik mau nggak mungkin nggak lolos kan, tuh cuma ngambil Ya, sidik jari dan identitas nempel. ya. Kalau Oh, kalau MCU, biomedis itu setauku dia ngetes tuberkulosis. Tuberkulosis itu mhm, kan cuma X-ray dada doang kan, sama mhm. ngambil darah. Menurutku sih kemungkinan nggak lolos itu adalah ketika ya punya penyakit aneh-aneh di darah, misal punya sifilis, HIV, ya Oh, aku iya, asumsi nggak ada ya kayak gitu. Dia iya. tes darah itu nggak sampai ngecek darah sampai benar-benar komponen darah itu apa nggak. Dia cuma ngecek virus doang di darah. Yang setauku yang dicek itu HIV sama sifilis. Selama nggak ada HIV sama Oke, sifilis harusnya aman. aman. Oh ya, alhamdulillah. Oh ya Kak, nanti kalau anak-anak ini BIM Garuda atau anak yang mau first year ini masuk ke Kanada, apakah Kak Jeff bersama dengan PPI misalnya itu bisa arrange untuk ketemuan atau jemput mereka di bandara atau gimana gitu?
Ya nanti aku coba. Kalau misalnya aku ada waktu, aku bakal coba deh bantu bantu nanti di bandara. Ini jujur aku sekarang bikin meeting juga ini aku nggak ada hubungan sama BPI, aku nggak ada disuruh Oh siapapun. Ini gitu. benar-benar kayak Hmm, emang keren. keinginan aku Iya. doang sendiri untuk ngebantu gitu. Wah, semoga Ya Tuhan nanti bisa. membalas juga. Mm-mm. It's okay sama apa? Aku juga senang bisa ngebantu Amin. Aku dulu juga waktu first year kan, aku yang pertama di sini. Aku udah ngalamin bingungnya kayak gimana ya. Aku nggak mau orang lain juga ngalamin itu kan. It's okay nanti bisa lah komunikasi sama aku. Kalau memang aku ada waktu, aku bakal coba ngebantu di bandara. Oke? Iya, Tapi terima kasih banyak aku Kak nggak Jen. bisa janji karena kemungkinan ya waktu-waktu itu bisa jadi aku juga lagi sibuk. Iya, iya, iya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke, nggak masalah, nggak masalah. Ya, aku jawab satu yang di chat ini ya. Maaf nggak bisa on mic. Kalau kita mutusin buat traveling pas winter summer break itu barang-barangnya gimana ya Kak? Apa dibawa semua? Kalau winter break kalian boleh tinggalin barang di dorm. Jadi waktu winter break tinggalin barang di dorm. Nah summer break ini yang agak agak repot. Summer break misalnya kalian mau balik pulang Indo, biasanya waktu first year karena first year itu kalian masih sulit ya untuk eh, ngedapatin magang. Kebanyakan pada pulang Indo. Kenapa? Pulang Indo ya istirahat dulu, atau enggak pulang Indo bikin visa US. Atau kalau misalkan mau bikin visa US sekarang juga aku saranin sih, biar bisa jalan-jalan ke Amerika kan sekalian kan ya, mikirnya. Aku juga dulu gitu, waktu summer pertama aku pulang ke Indo, karena nggak dapat magang, ya pulang ke Indo aku kerja di Indo, dan juga bikin visa US. Nah, barangnya gimana? Barangnya itu dulu sih aku kebetulan ada tahu temen sih, jadi aku titip di apartemen temanku. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada itu, setahuku kan bisa nyari deh storage space gitu, kayak sewa storage space di sini untuk naruh barang gitu. Halo Kak, aku mau bertanya lagi nih. Pertama Ya soal silakan. housing. Nah, aku itu ke waitlist Kak, untuk on campus housing. Itu Oh, untuk apa kesempatan untuk dapet tuh berapa persen ya Kak besarnya? Karena jujur aku jadi worry aja gitu karena emang susah nyari housing off campus di Toronto tuh aku udah nyoba nyari-nyari, kontak banyak agen dan memang susah. Itu yang iya. pertama. Dan yang Ya. kedua itu soal visa. Soalnya tadi kakak nyinggung ya soal visa. Nah, kira-kira untuk apply visa Amerika pas di Kanada gimana tuh Kak? Sulit kah? Dan Oke. em, untuk let's say orang tua kita gitu mau visiting ke Kanada, aku dengar sih lagi tuh saat ini tuh lagi habis, lagi nggak bisa apply gitu. Kuotanya tuh Oke. kehabis untuk apply Hmm. visiting visa untuk orang tua kita. Hmm. Oke. Jujur aku baru dengar istilah namanya first year ke waitlist dorm. Serius, aku baru dengar. Karena waktu tahunku first year itu guarantee dorm. Makanya aku kaget waktu kau bilang waitlist. Gimana ya kalau waitlist? Jujur aku nggak bisa jawab. Sekali Iya lagi Kak, waktu soalnya tahunku, banyak banget yang ke waitlist. ah iya ya, wow. Ya sorry, untuk itu aku nggak bisa jawab. Aku dulu guarantee 100% dapat. Oke, untuk visa, eh, visa US bakal jauh lebih gampang ketika kalian urus di Jakarta. Untuk ngurus visa US, either Jakarta atau Surabaya ya, bisa dua. Setahu aku Surabaya bisa. Ya, Jakarta, Surabaya, di situ doang bisa ngurus visa US. Kalau kalian mau ngurus visa US di sini, itu repot banget. Aku udah coba ngurus visa US itu di sini. Intinya belibet banget lah. Dan waktunya tuh lama banget. Makanya aku sangat saranin kalian bikin visa US-nya di Indonesia aja. Di Indo kan kayak 1 bulan selesai, 1 bulan 2 bulan gitu selesai visa US. Nah kalau visa untuk orang tua visiting sini gimana ya? Jujur orang tua aku nggak pernah ke sini dan orang tua aku nggak pernah apply visa visitor sih. Jadi aku kurang tahu kondisi visa sekarang tuh gimana. Tapi visa student dapat lah harusnya. Soalnya aku punya keluarga Kak eh, di US, di New York. Jadi aku Mhm. rencananya kalau misalnya summer break atau nggak winter break, aku ke sana gitu. Oh, iya Maksudnya kayaknya kan mending. lumayan ya Kak daripada kita spend money untuk kata kakak tadi sewa Airbnb Oh, di Toronto. Jadi aku mikirnya kayak oke mungkin sama libur panjang aku ke US. Aku stay sama keluarga aku di sana.
Ya mending gitu sih. Ya aku saranin sih kalau bisa ya bikin visa US dari sekarang. Dari sekarang ya Kak ya. Oh ya, waktu bikin visa US pastiin kamu bawa LOA, LOA. Karena kan Oke. ya tahu visa US tuh susah banget dapatnya dan kayak 80% orang yang apply visa US tuh ditolak. Mungkin Alibi sama terbaik itu LOS adalah ya Kak LOA. ya. Kenapa? Sama letter of sponsorship kali ya supaya lebih ke dukung. Ya sih bebas sih. Pokoknya kau kasih bukti bahwa kau tuh sekolah di Kanada dan kayak kayak sangat kecil kemungkinan menjadi imigran gelap gitu. Itu kan yang ditakuti sama imigrasi US. Oke. Dengan itu fix gampang banget interviewnya. Dulu aku waktu interview visa US, mereka kayak literally cuma nanya, oh apa kayak identitasku ya, nama, umur gitu. Terus habis itu lihat, oh studi di Kanada, bilang, oh studi di Kanada ya, oke. Oke. Apa mau ngapain ke US? Oh cuma pingin jalan-jalan gitu. Udah selesai dicap. Padahal kayak orang lain tuh di samping-sampingku interviewnya lama banget. Ya I cuma see. sekedar Oke, berarti tips kayak doang. ada semacam unwritten guarantee gitu ya Kak kalau kita sebagai Ah, student di Kanada. bener banget, bener banget. Gampang banget. Itu teman-temanku juga semua pada nge-apply visa US, nggak ada satupun yang ditolak. I see. Oke, oke, oke. Itu relieving banget sih Kak. Thank you so much. No problem. Ya kalau mau nanya tentang visa US mungkin di lain kesempatan ya. Bener-bener. Oke, ada lagi kira-kira? Oh, oh iya Kak, buat visa US tuh karena ketentuan terbarunya, aduh, Trump. Buat visa visit juga ditolak sekarang. Hah? Dari pihak kementerian juga dikonfirm di Insta buat anak-anak yang terima kampus US juga. What? Gitu ya sekarang. Wah, iya sih emang. Aduh, kalau ngomong tentang politik Trump sulit ya. Dia kayaknya buat sekarang belum bisa apply ya Kak. Aku nggak tahu ya. Jujur aku bukan ahli visa. Nggak bisa jawab kalau gini. Ya, sekali lagi ini benar meeting ini ya aku ngelakuin ya karena aku mau aja lakuin. Aku nggak disuruh siapa-siapa dan aku nggak disponsori oleh U of T, oleh BPI, LPDP atau siapapun tuh nggak ada yang mensupport sponsori aku. Jadi aku nggak bisa bilang apa-apa. Oke, Halo Mas Ja, boleh bertanya lagi? iya ya silakan. Iya, terkait dengan persiapan kalau kita datang ke sana, kan kita anak-anak juga perlu misalnya jaket musim dingin, kemudian alat-alat masak segala macam. Itu yang kita Mhm. bisa dapatkan di sekitar UFT, kira-kira di toko apa ya Kak ya? Dan harganya sekitar berapa begitu? Harusnya kalau kayak peralatan masak tinggal ke IKEA. IKEA itu deket banget dengan ya, St. George Campus. Berapa ya? 1 kilo paling dari St. George Campus. Jalan kaki nyampe Oh, kok di situ. iya. Dan itu harga peralatan masak di sana murah-murah kok. Kayak sekitar apa ya? Ya kayak di bawah 10-an dolar juga banyak kok peralatan masak kayak gitu di bawah 10 dolar, piring, mangkok, terus habis itu panci, Mm-mm. pisau semua Mm-mm. di bawah 10 dolar ada kok. Yang sedikit mahal mungkin sekitar 20-30 dolar yang kayak stainless steel pan gitu kan mungkin agak mahal atau Teflon. Mm-mm. Tapi itu menurutku harganya masih masuk akal ya. Kayak ya 200-300 ribu itu oke lah. Untuk di Kanada itu termasuk murah lah ya. Terus untuk Oh. perlengkapan winter ya baju-baju winter kayak datang ke mall pasti dapat kok. Di sini tinggal datang ke Mm-mm. mall-mall gitu, cek-cek di mall ada. Banyak Mm-mm. winter biasanya untuk jaket winter harganya sekitar 100-an dolar. Yang di bawah 100 Mm-mm. dolar juga ada beberapa tapi agak jarang. Aku saranin sih belinya gini, jaket winter tuh biasanya kalian beli satu, beli yang kualitasnya bagus biar tahan 4 tahun gitu. Kayak kalian Mm-mm. pakai itu tiap hari juga nggak masalah. Jadi sekalian beli jaket winter tuh yang mahal dikit tapi awet gitu daripada beli jaket yang setengah-setengah yang mungkin 60 dolar tapi 1 tahun rusak. Mm. Aku kira Oke. nggak perlu worry kok di sini begitu udah tahu udah jalan-jalan udah datang ke mall pasti dapat. Mm-mm. Oke. Kalau di apartemen tuh udah disediakan semacam microwave begitu dan kompor gitu ya? Sudah adakah di on campus? Itu case by case ya aku nggak bisa bilang karena ada yang aku nggak tahu lebih tepatnya bisa jadi ada Oh bisa ya. jadi enggak.
Oh gitu ya. Mending Ya, coba tanya ke apa ya, spesifik apartemennya. iya. Oke. Oke. Oh ya, kalau di sini perkumpulan anak-anak Indonesia ada sering ketemuan gitu kan Kak ya. Jadi anak-anak Indonesia sering ketemuan untuk saling semacam kayak apa, reunian bersama atau biar saling menguatkan gitu, ada ya acara-acara kayak gitu ya. Ada beberapa, biasanya sih kita sering kumpul-kumpul tuh, sering kita diajak komunikasi bareng sama namanya KJRI di sini, Mm-mm, KJRI Toronto. KJRI Toronto ini mm-mm, dekat di lokasinya juga di downtown, nggak terlalu jauh dari Saint George campus. Jadi kadang-kadang KJRI itu suka bikin acara bareng lah ya, acara-acara gitu. Dan ya, mereka suka panggil-panggil kita semua kok gitu. Dan juga Oh, U of T juga ada, U of T kadang setiap semester itu bakal bikin semacam apa ya istilahnya, kayak acara kumpul-kumpul gitu loh untuk semua penerima beasiswa BIM gitu. Dan mm, ya di situ semua dipanggil, baik itu BIM 1, BIM 2, BIM 3, dan kemudian ya BIM 4 dan beasiswa Garuda, itu pasti aku yakin bakal dipanggil untuk ya acara ngumpul bareng lah gitu. Pasti ada kok acara kita bisa kumpul-kumpul bareng. iya. Jadi ada baiknya anak-anak itu bawa baju kayak baju koleksi adat dari Indonesia kali aja kalau ada ketemuan seperti itu ya dibutuhkan. Ya, semacam kayak misalnya upacara 17-an gitu pakai baju batik atau baju adat gitu ya. Biasanya kita cuma pakai batik sih, tapi untuk nyiapin baju Oke. adat, kayak bawa baju adat sebenarnya aku boleh-boleh aja sih. Di sini tuh sering kayak kadang-kadang ada festival, apa ya, festival budaya itu juga ada kadang-kadang kan, dan bisa juga untuk representasi Indonesia gitu. Oh iya. Kita nggak tahu kapan dipakainya, tapi Iya, biasanya aku cuma pakai batik sih. iya. Prefer bawa batik ya beberapa gitu ya. Ya, baik. Hmm. Terima kasih. Oke. Oh, meal plan tuh wajib diambil nggak ya kak? Kalau nggak, kakak nyaranin buat ambil meal plan atau mending. Setauku meal plan tuh nggak ada pilihan untuk kalian nggak bisa ngambil. Kalian wajib ngambil meal plan, ya nggak sih? Aku nggak tahu, mungkin sekarang diubah atau ada berbeda. Oh, mungkin beberapa dorm itu nggak wajib ya meal plan. Setahu aku kayak Woodsworth, Inis itu kayaknya nggak wajib. Dia ada pilihan untuk meal plan. Tapi kalau misalnya kalian bisa nggak ambil meal plan, aku bilang sih orang Indonesia, kita sebagai orang Indonesia bakal mikir tuh rasanya sangat amat bland gitu. Dan kayak kadang-kadang makanannya itu hit or miss banget gitu, kayak susah. Kalau bisa kalian nggak perlu ngambil meal plan, aku sangat saranin kayak ya kayaknya nggak usah ngambil meal plan. Mending kalian pergi makan di luar. Itu kayak harganya kurang lebih sama, dan ya, harganya kurang lebih sama, dan bakal jauh lebih enak daripada kalian ngambil meal plan-nya Yofti. Tapi kalau misalnya kalian wajib ngambil meal plan, aku bakal bilang ngambil meal plan kalau bisa ngambil yang paling murah. Percaya aku, meal plan bakal yang paling murah, itu nggak mungkin habis. Pengalaman dari tahun ke tahun, BIM 1, BIM 2, BIM 3, begitu selesai, begitu mulai masuk bulan Maret, April, meal plan-nya tuh pasti sisa banyak. Dan meal plan itu nggak bisa di carry over ke tahun selanjutnya. Jadi kalau misalnya kalian selesai first year, meal plan-nya misal masih ada $1.000, hangus. $1.000 kalian tuh hangus. Itu. Iya, kalau bisa masak sendiri bakal jauh lebih hemat daripada kalian beli meal plan, kalian makan dari meal plan. Karena meal plan itu, oh, kamu di UTM. UTM mungkin agak beda ya. Aku kurang tahu di UTM gimana. Setahu UTM tuh ada kayak mereka juga ada tempat-tempat tuh jual makanan deh. Kayak setahu kalian kok ngambil meal plan tuh kok bisa beli dari situ. Tapi ya, kalau kalian bisa menghindari meal plan, sebaiknya ya nggak usah ngambil meal plan. Soal makan di sekitar St. George Campus itu banyak restoran, ada juga food truck di sekitaran situ. Food truck juga makanannya oke-oke bang, menurutku oke-oke dengan harga yang sama. Oke, wow lama juga ya ternyata. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke lah, oke baiklah. Kira sampai di sini dulu. Ya, masih ada pertanyaan lanjutan nanti boleh di WA. Aku bakal Halo, oh ya. siap.
Oh, Gimana? Atau lewat WA saja, Kak? Mohon maaf. oh boleh lah sekalian lah terakhir, pertanyaan terakhir lah aku kira. Ya, di sini Oke. juga udah jam 12, setengah 12 malam. Izin saya tanya, Kak. Kalau misalnya Sorry? untuk di izin kedengaran nggak? Iya, Mohon kedengeran, maaf. kedengeran, kedengeran. Oke. Oke. Kalau di U of T itu untuk cara dapat kerjanya selain jadi asisten or eh, magang, ada magangnya tuh caranya bisa dapat dari apa aja ya, Kak? Mungkin yang legalnya gitu. Sebenarnya nggak ada pekerjaan yang ilegal juga sih. Oke, jadi yang paling umum sih sebagai research assistant, pekerjaan lain yang kalian bisa kerjain juga, setauku bisa menjadi TA. TA itu kalau di Indonesia kita kenal istilahnya namanya asdos. Tapi untuk jadi asdos gitu sulit banget. Untuk life science, mohon maaf, realitanya untuk life science adalah biasanya asdos tuh bakal diambil either master atau PhD student. Jadi sulit banget untuk undergraduate bisa jadi TA untuk course life science gitu. Tapi kalau misalnya di computer science atau mat biasanya bisa banget anak undergraduate menjadi TA. Pekerjaan lain, kalian juga bisa ngecek namanya work study program. Uh, Kukira ini juga bukan sesuatu yang yang sebaiknya dipikirin sekarang. Menurutku ini dipikirin nanti aja ketika kalian sampai di sini. Kalian bisa masuk ke situs namanya CLNX ini, Career Learning Network. Ini tuh situsnya sulit banget jujur aku sampai sekarang masih bingung juga pakai situs ini. Di sini tuh kalian bisa cari informasi mengenai namanya work study program. Aku tunjukin. Jadi aku login ke sini, coba kita cari work study programnya. Tapi aku perlu kasih tahu bahwa work study program ini seleksinya ketat, sulit banget. Jadi kayak sulit banget kamu bisa ngedapatin work study program. Dan ingat, utamain kuliah dulu. Kalau misal, karena kan kuliah juga udah sibuk banget ya, belum tentu kan ada waktu malah bisa untuk work study program. Jadi utamain kuliah dulu sih daripada ini. Tapi seandainya kalian tertarik, ya ada sih ini. Ini loading bang, loadingnya nggak bisa. Nanti kayaknya lagi lemot websitenya. Nanti kalau misalnya aku udah bisa akses, aku bakal tunjukin gimana ngecek informasi work study program. Coba ya aku ulangi lagi sekali lagi, fokus kuliah dulu daripada ini. Ini nanti kalian bisa pikirin ini nanti ketika kalian sampai di sini. Oke, Kak. Oke, jadi biar fokus belajar dulu ya, Kak, penting. Aku ulangi ya. Jadi yang paling mungkin kalian dapatin adalah research assistant, terutama kenapa ya kan? Teleponnya lagi error. Research assistant itu terutama di waktu summer. Kedua itu ya TA. Cuma untuk life science kayaknya TA itu nggak bisa. Ini lebih ke computer science sama math. Terus yang ketiga itu adalah work study program. Work study program itu kerjanya macam-macam ya, tergantung openingnya apa sih gitu. Dan openingnya itu dari tahun ke tahun beda-beda. Jadi ya, aku nggak bisa bilang itu contoh kerjanya apa. Oke lah, aku kira udah cukup lama. Sudah jam setengah Oke, 12 di thank sini. you, Kak. Ya, sama-sama. Ya, oke. Sekali lagi, congratulations keterima ke U of T ya. Aku berharap bakal ketemu kalian nanti di sini. Sampai jumpa lagi. Sekali lagi ada pertanyaan, boleh langsung WA aku, bebas kapan aja. Aku di sini, aku juga berharap aku bisa bantu kalian. Terutama kan mau ke Kanada, jauh banget ini kan. Ya, oke, aku kira sampai di situ aja. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu di bulan September aku kira. Ya, bye-bye. Thank you, Kak. Thank you so Terima kasih much. banyak, Kak Ya, Jeff. Thank you, Ko. Thank you, Ko. Thank you so much. yuk, Makasih. bye-bye.